Haleluya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Biar anugerah dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Dalam Alkitab ada kisah yang menceritakan, walaupun ini bukan ayat pokok kita, yang menceritakan bagaimana bangsa Israel itu diberikan perintah oleh Tuhan untuk bisa mengelola tanah mereka. Dan pada saat Allah memberikan perintah bagi bangsa Israel mengelola tanah mereka, maka di dalamnya juga mengandung aturan dan peraturan bagaimana mereka mengelola tanah mereka dengan baik. Salah satu aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel adalah Israel tidak boleh mengelola tanah itu sepanjang tahun. Di mana pada tahun ke-7 itu tanahnya itu harus diistirahatkan. Tahun ke-7 tanah itu tidak boleh digarap. Dengan kata lain, Israel harus benar-benar menjaga kualitas tanah itu. Bukan hanya Israel harus menjaga kualitas tanah itu, tetapi di sini memberikan pengajaran buat saya dan saudara bahwa Tuhan menginginkan orang Israel itu harus berhenti dalam melakukan tugas-tugas mereka. Maka kalau Israel harus berhenti melakukan tugas-tugas mereka, itu berarti Allah mengizinkan bangsa Israel harus bisa menikmati hidup mereka. Allah mengizinkan bangsa Israel harus keluar dari jeripaya mereka. Allah mengizinkan Israel harus bisa melakukan sesuatu bagi diri mereka sebagai bentuk bahwa itu adalah bagian proses yang Allah ingin sampaikan kepada bangsa Israel bahwa segala sesuatu itu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita baca terus aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, ternyata bangsa Israel itu tidak bisa menjalankan dengan baik. Setelah pemerintahan mulai dari Raja Saul sampai Raja terakhir, hampir 490 tahun, orang Israel itu tidak melakukan apa yang disebut dengan sabat tanah. Ya, tidak melakukan apa disebut dengan sabat tanah. Dan pada akhirnya dengan paksa, saya katakan dengan paksa Allah harus mengistirahatkan tanah itu. Bagaimana Allah mengistirahatkan tanah itu? Dengan cara orang Israel harus menjadi tawanan orang Babel. Mereka harus ditawan selama 70 tahun. Mereka tidak bisa menikmati hasil tanah mereka dan hidup mereka pun tidak mempunyai pengharapan. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, Allah memberikan firman kepada bangsa Israel, kamu boleh kerja tapi tahun ke-7 komit tidak boleh kerja dan kamu akan melihat pada tahun ke-6 Tuhan akan menyiapkan semua berkat bagi kehidupan kamu pada tahun ke-7. Tapi Israel itu gak mau tahu. Ya, hidupnya hanya sekedar memenuhi hidupnya hanya sekedar bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja tanpa memikirkan bahwa Allah memberikan aturan. Dan saya katakan tadi, pada saat aturan itu dilewat, maka persoalan demi persoalan terjadi. Padahal kalau mereka istirahat, jaminan hidup itu Allah sudah kasih. Ya, Israel itu sebenarnya jaminan hidupnya Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Allah sudah menyiapkan segala sesuatu. Karena kekhawatirannya, karena banyak hal-hal yang ada dalam dirinya untuk memenuhi segala sesuatu. Maka pada akhirnya mereka lupa bahwa semua itu bisa berakibat fatal. Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa ada berapa banyak saya dan saudara yang tidak menghargai sesuatu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kalau kita berbicara sahabat tanah, tentunya ini berbicara bagaimana kualitas tanah. Dan perlu kita ketahui, tidakkah kita tahu bahwa hidup manusia terbentuk dari apa? Debu tanah. Jadi debu tanah manusia itu juga harus menghargai dirinya. Manusia harus bisa mengistirahatkan dirinya. Manusia harus bisa memahami dirinya sendiri. Manusia harus bisa menyukai dirinya sendiri. Bahkan manusia harus menyadari bahwa hidupnya itu tidak selamanya akan kuat. Jadi kalau kita tahu prinsip seperti ini, maka seharusnya saya dan saudara mengerti bagaimana kita mengelola hidup kita ke depan. Kita mengerti apa yang harus kita kerjakan ke depan. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan buat kehidupan kita yang lebih baik.
Kalau hidup kita hanya sekedar kerja dan kita tidak pernah menghargai, karena hari ini saya akan bawakan kepada kita semua bagaimana kita menghargai diri kita. Kita menghargai kehidupan, karena ada banyak orang yang sudah tidak menghargai kehidupan, yang dipikirkan adalah bagaimana dia kerja, dan dia bisa mendapati sesuatu. Dan saya mau katakan, kalau kita melakukan itu dan kita tidak mengerti firman Tuhan, pada satu ketika Allah akan mengistirahatkan kita secara paksa. Ya, sangat disayangkan kalau hidup kita diistirahatkan Tuhan secara paksa. Seperti bangsa Israel, ya udahlah kamu bandel, saya istirahatkan kamu secara paksa, ditawan lah. Dan pada akhirnya mereka tidak menerima sesuatu bagi diri mereka. Berapa banyak Bapak Ibu kita bisa melihat orang-orang di sana pada saat mereka nggak menghargai diri mereka. Pada akhirnya mereka tidak bisa memperoleh sesuatu yang bisa mereka nikmatin. Segala sesuatu mereka hanya bisa lihat tetapi mereka tidak bisa menikmati. Nah, hari ini kembali lagi saya ingin katakan, kita akan belajar bagaimana Allah sendiri mengajarkan kepada saya dan saudara untuk menghargai diri kita. Kita harus bisa mencintai diri kita bukan secara negatif, yaitu sekedar untuk mementingkan diri kita tanpa memusingkan kebutuhan-kebutuhan orang lain, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita mencintai diri kita, menghargai apa yang Tuhan berikan. Dan pada saat kita menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara, tentunya kita akan bisa melakukan banyak hal ke depan untuk supaya hidup kita lebih baik. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam kitab Matius. Dan ini adalah salah satu perintah yang Yesus berikan buat kita semua tentunya. Mulai ayatnya yang ke-36 dari Matius pasal 22. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Alkitab mengatakan bahwa manusia, saya dan saudara harus bisa menghargai diri kita. Dan kenapa kita ditulis seperti ini dan kita harus bisa memahami, karena dengan kita menghargai diri kita, maka kita akan dimampukan untuk bisa menghargai orang lain. Karena Alkitab mengatakan kita akan menghargai orang lain kalau kita sudah menghargai diri kita sendiri. Ada banyak kali kita menghargai orang lain dan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Karena apa? Kita tidak memahami prinsip yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengerti prinsip yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, maka tentunya hidup kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Beda kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus memang keluar dalam diri kita. Kita mau sayang diri atau enggak, kita punya kewajiban, kita punya keharusan, harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita belajar di sini bahwa kalau Yesus sendiri memerintahkan kepada saya dan saudara untuk kita bisa mengasihi diri kita sehingga kita bisa memberikan itu kepada orang lain, maka hal ini yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak boleh hanya sekedar mementingkan orang lain. Aduh, nggak enak kalau saya seperti ini, nanti yang lain nggak. Kalau saya hari ini cuti duluan, nanti nggak enak sama teman saya, dia harus kerja ngambil bagian saya. Saya nggak enak kalau saya nggak kerja, nanti gimana karyawan saya, mereka makan dan segala macam. Yang ada dalam pikiran kita adalah seperti itu. Kita lupa bahwa Allah menginginkan saya dan saudara menghargai hidup saya dan saudara. Bukankah kita tahu bersama bahwa Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Allah berdiam dalam diri kita. Jadi Allah sendiri ingin supaya saya dan saudara benar-benar menghargai. Dan kalau kita benar menghargai diri kita, maka tentunya kita sementara memberikan tempat yang terbaik bagi Allah.
Kita sementara memberikan kesempatan bagi Allah untuk melakukan aktivitas yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan bisa melihat dengan kita menghargai diri kita. Dengan apa yang dapat kita kerjakan. Maka tentunya banyak hal juga yang dapat kita buat bagi kehendak Tuhan. Ada banyak kali yang saya katakan tadi, kita tidak pernah mengasihi. Dan tentunya ada banyak latar belakang yang bisa mengakibatkan kita tidak bisa mengasihi. Karena memang ada banyak pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Dan kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih baik ke depan. Segala sesuatu yang kita lihat menurut cara kita. Tetapi kita tidak pernah melihat menurut cara Tuhan. Berapa banyak kali orang Kristen tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena mereka tidak bisa melihat segala sesuatu dilihat dari cara Tuhan. Kalau kita melihat dari cara Tuhan, memang seringkali daging kita akan geluh, daging kita akan merasa enggak nyaman. Tetapi Tuhan bilang enggak, ini cara yang terbaik bagi saya dan saudara. Untuk kita bisa memperoleh kualitas hidup yang sempurna. Kita bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Yang saya katakan awal tadi, kalau kita tidak pernah menjaga hal seperti ini. Kalau kita tidak pernah melakukan hal seperti ini, satu ketika Allah akan menarik itu secara paksa. Kamu enggak, istirahat aja di rumah sakit. Kamu enggak, hal yang lebih buruk lagi mungkin Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Sehingga hari-hari ini ayo Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar menghargai diri kita. Kalau kita bilang belajar menghargai diri kita, tentunya ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam diri kita. Kita harus menghargai bahwa diri kita mempunyai sesuatu yang lebih penting. Kalau kita tidak pernah menghargai diri kita, maka tentunya saya dan saudara tidak akan pernah mengerti kemampuan-kemampuan, kelebihan-kelebihan, semua talenta yang ada dalam diri kita. Karena yang kita tahu adalah bahwa kita nggak bisa. Yang kita tahu adalah bagaimana apa yang dikatakan orang bagi saya dan saudara. Minggu kemarin kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana kita mensabotasi diri kita. Dan pada akhirnya kita tidak bisa melakukan banyak hal yang baik. Segala sesuatu pemikiran-pemikiran buruk ada dalam diri kita. Kita merasa lemah, kita merasa nggak kuat, kita merasa nggak nyaman. Bukan karena kita nggak nyaman, bukan karena kita lemah. Tetapi semua itu terjadi karena kita mempunyai pengalaman hidup yang tidak baik. Sehingga hal-hal itu menciptakan sesuatu yang tidak baik bagi saya dan saudara. Dan saya ingin katakan kepada kita bahwa hidup kita bukan ada di belakang kita, tetapi hidup saya dan saudara ada di depan kita. Nah, kalau hidup kita ada di depan kita, maka setiap saya dan saudara benar-benar harus bisa menghargai hidup kita. Apakah kita sudah menghargai hidup kita? Nah, tentunya sebelum kita belajar menghargai hidup kita, kita kenali dulu siapa hidup saudara-saudara saya. Sudah tahu nggak siapa dirimu? Pada saat Allah memperkenalkan namanya kepada Musa. Yang Allah perkenalkan namanya kepada Musa dengan cara seperti apa? Waktu Musa tanya namanya, Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Dia gak perlu memberikan kurikulum vitae-nya. Ini saya, ini. Enggak. Dia bilang, Tuhan aku adalah aku. Ini loh, diri saya seperti ini. Apa yang kamu bisa menggambarkan tentang Allah, apa yang kita bisa menceritakan tentang Allah, itulah Allah. Dan Allah yang dipercayai oleh bangsa Israel, mereka mulai mendamai Allah. Allah El Shaddai, Allah El Adonai dan segala macam. Banyak Allah untuk menceritakan pribadi Allah. Dan saya ingin katakan kepada kita semua, ada banyak orang juga yang akan menceritakan siapa diri kita sendiri dengan perspektif, dengan cara berpikir mereka, dengan cara berpandang mereka untuk bisa menggambarkan, oh si A seperti ini, si B dia seperti ini. Tetapi yang satu akan bilang, oh kalau saya lihatnya lain, si C ini seperti ini, si D seperti ini. Semua orang akan mempunyai cara pandang yang berbeda. Tetapi kembali lagi, Allah mengajarkan kepada saya dan saudara, ini loh, kamu percaya aku enggak. Ya aku adalah aku. Saya dan saudara juga harus mengerti bahwa kita memiliki kepribadian yang luar biasa. Nah, kita harus menyadari ini sehingga ke depan kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kalau kita nggak pernah tahu siapa diri kita, maka tentunya kita nggak akan pernah tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat.
Hal yang pertama yang tentunya saya ingin katakan, kita harus bisa kenali siapa kita. Kalau kita udah kenali, Bapak Ibu sudah tahu, kenali bahwa kita mempunyai kesempatan yang untuk hidup lebih baik. Kita adalah sama-sama orang Indonesia, kita adalah sama-sama manusia yang diberikan hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Aturan pemerintah, negara kita memberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan semua dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Maka kita juga harus bisa menghargai ini. Ada banyak sekali kita tidak pernah menghargai. Kenapa kita tidak pernah menghargai akan diri kita? Karena kita nggak pernah tahu. Hidup kita itu sejak kecil itu sudah terintimidasi. Sejak kecil itu kita sudah tidak bisa mengembangkan segala sesuatu. Karena sejak kecil pada saat kita mengembangkan sesuatu, orang lain bilang udahlah, percumalah, itu sia-sia dan segala macam. Dan pada akhirnya iya sia-sia juga. Ngapain juga saya harus melakukan sesuatu kalau itu sia-sia. Dan pada akhirnya kita nggak tahu siapa diri kita. Kita harus mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita kenal siapa diri kita, bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita percaya dalam diri kita, sebagaimana Allah mengembuskan nafasnya kepada Adam, maka jadilah Adam, hiduplah Adam. Maka hal yang sama sebenarnya di dalam nafasnya Allah, di dalam kehidupannya Allah, maka pada saat itu masuk dalam kehidupan saya dan saudara, maka segala potensi yang ada dalam diri Allah itu ada dalam diri saya dan saudara. Kemampuan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas, kemampuan untuk mengelola segala sesuatu, Allah sudah karuniakan bagi saya dan saudara. Tinggal bagaimana saya dan saudara mau melakukan segala sesuatu yang Allah ingin kerjakan bagi saya dan saudara. Yang saya katakan tadi, kita tidak menghargai diri kita karena memang kita hidup berdasarkan apa kata orang. Kita hidup karena kita nurut dengan apa yang kita sudah alami waktu-waktu yang lalu. Entah itu kita alami dengan cara yang kasar atau mungkin kita alami dengan cara yang baik. Tetapi pada prinsipnya kita mengalami hal-hal seperti itu dan ada yang kecenderungannya menjadi gagal. Tetapi ada yang kecenderungannya ingin membuktikan diri. Emangnya gua gak bisa, gua pasti bisa, gua akan berhasil. Dan pada akhirnya dia melakukan semua tindakan bukan untuk hidupnya sebenarnya. Untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa. Berapa banyak kali dalam keluarga-keluarga atau mungkin Bapak dalam kehidupan pribadi-pribadi Bapak Ibu. Yang kita kerjakan sebenarnya bukan buat diri kita. Yang kita kerjakan pengen buktiin. Emangnya cuma kamu bisa? Anak akan bilang sama papa, tunggu saja. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Sekarang papa bisa marah-marah saya. Sekarang papa bisa hina-hina saya. Tapi satu ketika saya akan buktikan bahwa saya akan berhasil. Dan hidupnya seperti itu seringkali tidak nyaman. Karena hidupnya hanya ingin membuktikan diri kepada orang lain. Bukan membuktikan diri bagi hidupnya bahwa dia berharga. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dia mau menerimanya itu semua. Dan kalau dia bisa menerima itu semua, dia gak perlu lagi. Hidup itu bukan hanya sekedar menyenangkan orang. Karena tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang kita kerjakan tidak mungkin semua orang itu akan senang. Tapi paling tidak apa yang kita kerjakan menyenangkan hati kita. Apa yang kita buat, kita menghargai apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita tidak pernah menghargai apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, maka seringkali berapa banyak saya dan saudara stres. Dan kita sementara membuat masa depan kita tidak menjadi lebih baik. Ada berapa banyak saya dan saudara mulai mempersalahkan segala sesuatu yang ada dalam diri saya dan saudara. Aduh, saya sih lahir dari sini. Saya sih hidup dari sini. Saya sih salah milih teman. Saya sih salah ini, salah ini. Kita taruh dalam diri kita seperti itu. Dan pada akhirnya kita bilang, ya karena saya hidup di lingkungan seperti ini. Saya punya teman seperti ini. Saya memang budayanya seperti ini. Ya udah, saya gak bisa menikmati hidup saya. Saya gak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan saya. Dan pada akhirnya, hidup kita selalu mengalami stres. Kita mengalami masalah. Berapa banyak kita mengalami masalah-masalah seperti itu. Kita kesel dengan diri kita. Kenapa saya kayak gini? Dan keselnya itu bukan kita berubah jadi lebih baik. Keselnya itu membuat kita, aduh ya udahlah memang gua goblok sih. Memang gua bodoh sih.
Hanya kita mempersalahkan diri kita tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati, ya kita boleh menguji diri kita. Alkitab mengatakan kita juga harus menyelidiki diri kita. Dan kalau kita dapati bahwa ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, itu bukan berarti saya dan saudara tidak bisa lebih maju. Tetapi itu berarti adalah kita melakukan proses pembelajaran, proses menambah sesuatu dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bukankah kita semua rata-rata hidup karena kita belajar dari proses ini. Kita pernah jatuh, kita pernah gagal, kita pernah nangis, kita pernah mengalami hal-hal buruk. Dan kita bisa mengembangkan itu sehingga hari-hari ini kita bisa menjadi kuat. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kita akan tahu bahwa Tuhan terima kasih bahwa ternyata saya memiliki kekuatan hidup. Saya memiliki kemampuan hidup. Dan kalau kita mengerti bahwa kita memiliki kemampuan hidup, maka kita akan tahu sih sebenarnya bahwa di dunia ini nggak ada orang yang sempurna. Menurut Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang sempurna nggak di dunia ini? Siapa yang paling sempurna? Kita mungkin bilang kamu itu ganteng banget, kamu itu cantik banget, keren banget. Tetapi apakah orang yang kita ngomongin cantik, keren, dia merasa demikian? Dia mungkin akan merasa saya itu kurang banget. Si A lebih baik, si C itu lebih baik. Tidak ada orang yang merasa dia cukup sempurna. Jadi kenali diri, dan saya percaya kalau kita kenali diri kita dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tentunya kita bisa melihat sesuatu yang baik. Hal yang kedua saya ingin bahas, gak usah banding-bandingin ya. Jadilah dirimu sendiri. Contohnya seperti ini. Sebelum kita mengenal kehidupan kota, karena saya dari desa, sebelum saya mengenal kehidupan kota, menurut saya kehidupan desa itu paling baik. Ya, menurut saya kehidupan desa lebih baik. Udaranya seger, orang-orang di masyarakat itu rasanya ngomongnya enak, pemandangan juga bagus. Tetapi pada saat saya berpindah dan saya tahu ternyata kehidupan kota seperti ini. Kalau saya di desa jalan kaki masih nyaman. Tapi serta pindah kota kayaknya jalan kaki gak enak. Kalau ada kendaraan itu baru nyaman. Kayaknya kalau di desa rumahnya sederhana itu udah nyaman. Tapi serta lihat di kota, kayaknya rumahnya keren-keren ya. Kita punya keinginan untuk mengalami masa-masa seperti itu. Kita keinginan untuk bisa menerima kenyataan hidup seperti kota. Dan itulah yang terjadi pembanding. Kita seharusnya di desa, umpama seperti saya di desa sudah rasa nyaman, tapi melihat kota akhirnya gak nyaman. Berapa banyak saya dan saudara tidak menjadi diri kita sendiri karena hal seperti itu. Kita ketemu orang, aduh tasnya keren, saya pengen. Kita gak bisa bersyukur karena Alkitab berkata bersyukurlah dalam segala hal. Kita lihat orang seperti ini, pengen. Ya kalau cuma sekedar pengen dan kita tidak mempunyai keinginan untuk meraihnya dengan ambisi, ya gak jadi masalah. Nama juga manusia punya keinginan. Ya setiap kita. Tetapi seringkali karena kita mempunyai ambisi untuk mengalami dan menerima itu semua, itu dibawa tidur. Aduh seandainya saya seperti itu ya, seandainya saya bisa nikmatin itu, seandainya saya punya kendaraan dan segala macam. Itu yang kita pikirkan dan itu yang membuat kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kita tidak bisa bersyukur lagi kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Yang ada dalam diri kita adalah bangun pagi stres. Nanti kalau saya ketemu dia terlalu keren. Saya seperti apa? Aduh stres juga. Pada saat mau ke pesta bingung cari pakaian. Mau pakai pakaian yang mana ini? Stres nanti ketemu teman saya, rekan kerja saya. Mereka semua keren-keren. Saya gimana? Akhirnya putusin. Ya udahlah saya gak usah ke pesta. Cuman gara-gara pakaian. Kita tidak bisa menikmati hidup kita. Padahal Allah mengizinkan kita menikmati segala sesuatu dalam diri kita. Kita bisa enjoy dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan bagi saya dan saudara. Dan kalau kita bisa melakukan ini semua, kita gak perlu bersungut-sungut.
Dan itu yang saya katakan tadi, sering kali kita tidak bisa menghargai dan kita tidak suka dengan diri kita. Berapa banyak saya dan saudara tidak menyukai diri kita sendiri. Karena apa? Kita ada di sekitar orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita mulai membandingkan cara hidup orang itu. Aduh, keluarganya baik, emangnya keluarga mereka udah paling baik. Aduh, kayaknya mereka itu dengan kekayaan seperti itu, emang dengan kekayaan seperti itu banyak yang sudah jadi lebih baik. Mungkin yang punya kekayaan seperti itu udah mikir-mikir, aduh kapan bayar utangnya lagi. Kapan saya didatangin para orang-orang yang akan ngambil uang. Mungkin yang orang seperti itu mikir kayak gitu. Mereka punya beban sendiri, mereka punya tanggung jawab sendiri. Tetapi saya dan saudara kembali lagi, kalau kita tahu, syukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini saya sudah bisa makan, puji Tuhan. Karena banyak orang hari ini tidak bisa makan. Dalam data statistik di dunia ini, yang gak makan sekarang ini di atas 1 miliar orang. Jadi kalau kita masih makan kita bersyukur. Cuma sering kali karena kita lihat restorannya sana keren, kita rasa aduh kita belum makan. Padahal kita udah makan. Ya. Sedikit saja ini jadi cerita aja ya, bukan hal-hal negatif, enggak, cuma jadi cerita. Waktu Mami masih hidup, saya sering ajak jalan. Tiba-tiba di jalan Mami bilang, Hani mampir makan dong. Saya bilang, Mami tadi pagi udah makan belum? Udah. Loh kok mau makan lagi? Ya iya pengen aja yang sana. Kenapa? Di sana dianggap ada sesuatu yang lebih enak, sesuatu yang lebih baik. Sehingga apa yang Mami sudah lakukan bahwa dia sudah makan, itu ternyata belum cukup bagi Mami kalau belum dapat sesuatu yang lebih enak dari apa yang dia pernah makan. Nah itulah kehidupan kita gak bisa nikmatin. Dan kalau kita melakukan seperti itu, tentunya kita harus kerja ekstra. Kita harus banyak membuang tenaga, pikiran, daya dan upaya kita. Kita kuras itu semua supaya kita bisa memperoleh sesuatu. Padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik. Nah itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita harus bisa melakukan hal seperti ini. Gak usah banding-bandingin. Ya udah berkat dia. Ya puji Tuhan. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu sudah tidur, ya udah, lupa semuanya. Intinya yang penting bisa tidur nyaman saja. Tidur enak. Kalau kita gak bisa tidur enak, rumah segede apapun kalau tidur gak enak, ya percuma juga. Ya jadi kehidupan saya dan saudara gak usah. Nikmatin saja hidup ini. Amin. Hargai yang Tuhan berikan. Kalau kita belajar menghargai yang Tuhan berikan, kita akan tahu, oh iya ternyata yang Tuhan ciptakan ini berbeda-beda. Dia punya kemampuan ini, dia punya kesanggupan ini, saya punya kemampuan ini. Semua kita berbeda, tetapi pada prinsipnya kita harus mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kalau kita menghargai ini semua, saya percaya hidup kita pasti akan lebih baik. Ya, hidup kita pasti akan lebih baik. Saya sama istri saya gak mau stres-stres, jarang kami stres di rumah. Hidup kami hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari kami pasti ketawa. Bukan ketawa sendiri, karena kami suka bercanda. Kalau ketawa sendiri nanti lain lagi ceritanya kan. Tapi kami terus, karena berusaha menikmati hidup saja. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Matius pasal 6, ngapain sih kita khawatir? Ngapain? Karena kita khawatir hari ini, besok masalahnya akan datang lagi. Ya udah, Alkitab mengatakan, ya udah hari ini nikmatilah hidupmu. Karena besok masalahnya lagi-lagi. Kalau kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk nikmati. Kalau kita berpikir untuk mencari solusi buat masalah ini, besok masalah itu masih ada lagi. Dan itu firman Tuhan yang berkata demikian. Besok punya masalah lagi. Jadi apapun itu, nikmatin saja. Ya, kalau kita nikmatin tentunya hal yang baik. Yang berikut adalah belajar hargai diri. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, betapa mulia dan berharganya kita. Kita adalah ciptaan yang berharga dan mulia.
Yang kita lihat adalah dari sisi manusianya. Aduh, kayaknya dia paling baik, kayaknya dia paling keren, kayaknya dia paling ditolong oleh Tuhan. Kita lupa bahwa kita harus melihat segala sesuatu dari sisi Allah. Kalau Tuhan bilang kita mulia, kita berharga, maka taruh dalam diri kita, puji Tuhan karena saya adalah orang yang mulia, orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita adalah mulia dan berharga di mata Tuhan, kita bangga. Seringkali kita bangga kalau kartu nama kita ada di seorang pejabat yang baik. Apalagi pejabat itu bersih, rasanya keren banget. Saya punya nomor teleponnya, saya punya foto bareng. Kita merasa bangga. Tahu nggak kita? Kalau kita itu sebenarnya ada di ruangannya Allah, di mana ada foto kita. Dan di dalamnya Tuhan akan tulis, ini adalah orang yang aku banggakan. Ini adalah orang yang aku hargai. Dan aku akan tebus dia, aku akan menolong dia, aku akan menyertai dia. Itu yang Tuhan taruh sebenarnya dalam diri kita. Cuma seringkali kita nggak menghargai itu. Kita merasa, saya biasa saja. Saya nggak seperti orang lain. Nggak boleh seperti itu. Taruh dalam diri kita, Tuhan saya percaya dengan status saya, dengan keberadaan saya seperti ini. Saya mau mensyukurinya karena saya tahu Allah menghargai saya. Dan kalau kita tahu menghargai itu, saya ingin katakan hidup kita pasti nyaman. Kita akan menikmati hari-hari baik yang Tuhan akan karuniakan bagi kita semua. Nah tentunya kalau kita tahu cara-cara hidup seperti itu, bagaimana sih kita nikmatin hidup itu? Gimana kita menghargai hidup itu? Karena banyak orang gak bisa nikmati hidupnya dan banyak orang tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, yang saya ingin sampaikan kepada kita, cara nikmatin tentunya banyak hal. Ya, kalau Bapak Ibu punya waktu cuti, pakailah waktu cuti. Jangan waktu cuti pakai kerja. Karena Tuhan sudah kasih untuk kita nikmatin. Ya. Jadi pakai waktu cuti. Yang berikut, Bapak Ibu, rajin-rajinlah. Karena Alkitab bilang kita harus mencintai diri kita. Kalau dalam kitab Efesus, cara mencintai diri kita adalah kita bisa mengasuh dan merawat tubuh kita. Bapak Ibu rawat tubuhnya enggak? Jadi rawat tubuh bukan hanya sekedar mandi. Besok-besok kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dapat berkat banyak, kasihlah mandi kembang sedikit. Ya kan, memang kalau dapat duit banyak, Tuhan kasih berkat untuk apa coba? Kalau mau mandi duit kan gak bisa. Ya kan? Mendingan mandi kembang biar wangi. Ada duit banyak, kenapa gak memanjakan? Kalau ada duit banyak sekali-sekali lah krimbat, spa, supaya nyaman. Kalau ada duit lebih kenapa Bapak Ibu gak pergi ke tempat refleksiologi supaya pijit daripada pegel-pegel? Hidup itu dimanjakan. Jangan stres-stres terus. Terus pikirin stres-stres. Kapan liburnya? Kapan nikmatinya? Kalau ada duit lebih, ya udah jalan makan. Ya aturan juga. Kalau udah tahu ada pantangan-pantangan ya dibatasin. Ya dinikmatin lah. Karena sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, nggak mungkin makan uang saudara. Ada yang pengen nekat makan uangnya sendiri? Enggak, harus uang itu dibentuk dengan hal yang lain untuk kita bisa nikmatin supaya hidup kita itu baik. Suami-suami yang duitnya lebih, ya udahlah kalau istri minta apa-apa saja ya dikasih saja. Emangnya duitnya buat siapa coba? Ya kan? Duit suami-suami itu buat siapa? Saya mau tanya, suami-suami coba jawab. Duitnya buat siapa? Ya buat istrinya lah. Emangnya mau buat istri orang? Iya kan? Jadi kita harus ngerti prinsip seperti ini supaya kita menghargai diri kita. Kalau enggak kita enggak pernah menghargai. Padahal Tuhan ingin memberkati saya dan saudara. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Dengan hidup kita itu sehat. Dengan hidup kita itu seger. Dengan cara berpikir kita itu nyaman. Maka dengan sendirinya Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Kreativitas baru. Talenta-talenta yang tidak
pernah kita tahu itu Tuhan akan munculkan. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengelola itu semua dengan baik. Tetapi kalau kita nggak menghargai diri kita, tentunya kita stres. Dan kalau kita stres, kita bersungut-sungut. Kalau kita terus bersungut-sungut, kita depresi. Kalau kita depresi terus, tahu-tahu harus dirawat di rumah sakit. Entah itu rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Karena nggak menghargai diri. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hargain diri. Amin. Apapun itu dihargain saja. Puji Tuhan, seringkali saya diajak rayon. Yuk ke pantai. Saya ikut. Kalau saya memang lagi repot ya enggak. Ya dinikmatin lah. Mau nikmatin hidup? Ya, salah satu visi gereja ini adalah membuat saudara dan saya itu menikmatin hidup. Menghargai bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dengan luar biasa. Dan Tuhan sudah menaruh sesuatu yang baik bagi kita. Dan kita harus menjalankan itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Kita tidak menghancurkan itu semua dengan hal-hal yang bersifat negatif. Tetapi kita percaya Tuhan hari ini saya mau melakukan karena saya tahu saya adalah biji matamu. Saya tahu saya adalah orang yang berharga di matamu. Saya tahu saya adalah umat kesayanganmu yang engkau pilih sendiri. Maka saya akan bertindak, saya akan menikmati segala fasilitas Allah dengan segala kemurahan Allah dalam kehidupan saya. Maka kita akan melihat perubahan demi perubahan akan selalu menyertai. Apa yang dikatakan dalam Alkitab, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita sanggup lakukan itu karena apa? Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu siapa. Bahwa kita adalah orang yang berharga. Setiap kali kita coba membuat orang lain terkesan dengan kita, itu hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk mereka melupakan kita. Tetapi kalau kita membuat Allah terkesan dengan hidup kita, karena Dia tahu kita menghargai diri saya dan saudara, maka itu akan tercatat di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan kalau kita berharga, nama kita ada di telapak tangannya. Dia menghargai saya dan saudara. Dan kalau Allah menghargai, ayo Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, hargailah diri kita. Amin. Hargai diri kita, ayo lihat. Walaupun pakai masker pasti ketahuan dari keningnya. Bisa itu ke Bapak Ibu Saudara-saudara senyum atau enggak. Coba lihat. Memang pakai masker sulit mau lihat orang ketawa kan. Tapi paling tidak ketahuan. Gerutan di dahi dan segala macam tahu. Ya belajar hari ini senyum. Gak usah stres. Allah aja suka ketawa kok. Ada ayat dalam Alkitab. Allah itu suka ketawa. Ya, jadi jangan stres. Salah satu value nilai dari gereja kami di sini adalah bagaimana membuat kita menikmati hidup. Harus ceria. Gak boleh stres. Siapa sih mau stres? Bapak Ibu mau stres? Jangan. Kalau Bapak Ibu stres, saya kebingungan. Bayangin semua jemaat stres. Tiap hari saya doain satu-satu, Tuhan pulihkan. Iya kan? Kalau Bapak Ibu saudara-saudara baik, tentunya semua kita akan ketemu senyum. Pada saat salaman senyum. Mau siapa saja kita senyum. Puji Tuhan saya bisa ketemu dia. Puji Tuhan saya bisa bersalaman dengan dia lagi. Karena kalau dia udah mati, kita mau nangis juga kan percuma. Aduh minggu lalu saya baru ketemu dia tapi saya gak sempat salaman. Ya udah mati. Ya gak usah lah. Kalau bisa ketemu ya ketemu. Salaman ya salaman. Berikan sesuatu yang baik. Dan saya percaya sesuatu yang baik juga yang datang daripada Tuhan. Pasti kita akan terima. Amin. Oke kita bangkit berdiri. Lihat kiri kanan. Senyum dulu. Hargain. Ya. Hargain bahwa Tuhan pasti akan menolong. Percayalah apa yang dikatakan Alkitab bahwa Tuhan akan menyertai dan Dia akan memberkati, itu pasti terjadi. Ada pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Yakin saja Tuhan ini adalah anugerah Tuhan. Dan saya mau menikmati anugerah Tuhan, saya mau menikmati kebaikan Tuhan. Ya puji Tuhan saya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun di sisi lain saya harus bergumul. Tetapi saya selalu mau mengangkat hati saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa menikmati.
Bukan saya egois dengan diri saya, melupakan orang lain. Tetapi saya menghargai apa yang Tuhan berikan. Saya menghargai orang-orang yang ada di sekitar saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, hargai diri. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara disakiti, hari ini katakan enggak. Hatiku ini lebih baik daripada sekedar mendengar ocehan yang tidak sehat. Karena ocehan yang tidak sehat itu sudah melukai diri kita. Obati dirimu dengan hal-hal yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu sudah dilukai dengan hal-hal yang mungkin bukan karena ocehan, karena perbuatan orang dan segala macam. Bapak Ibu taruh dalam diri, enggak. Kamu bisa melakukan itu semua bagi saya. Tetapi jiwaku akan tertuju dan berharap kepada Tuhan. Aku pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena aku adalah umat kesayangannya. Aku adalah orang yang dipilih olehnya. Aku pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Kita gak usah terlalu minder dengan diri kita. Merasa terbatas dengan segala sesuatu. Kenapa? Yang ada di diri kita adalah kita sudah melihat orang lain berhasil dan kita mau kita berhasil. Dan kita tidak bersyukur lagi. Padahal serta kita sudah berhasil, apakah kita mau lagi bersyukur lagi kepada Tuhan? Manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Tetapi saya mau katakan, kalau kita menghargai diri kita, kita akan merasa cukup sudah kasih karunia Tuhan bagi saya dan saudara. Kita akan happy, kita akan ketawa, kita akan tersenyum, kita akan saling nyapa satu dengan yang lain. Karena apa? Kita memiliki kasih yang datang daripada Tuhan, semua karena anugerah. Kita nyanyikan pujian ini. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, apa yang menjadi alasan Bapak Ibu hidup? Karena apa yang menjadi alasan Bapak Ibu hidup itu akan menentukan seberapa jauh Bapak Ibu Saudara-saudara menikmati hidup. Pada saat kita hanya sekedar umpama anak-anak, hanya sekedar hidup untuk menyenangkan orang tua, maka ada berapa banyak anak-anak muda hidup dalam tekanan. Hidup mereka stres. Mereka gak bisa nikmatin, mereka gak bisa jadi diri kita sendiri. Itu sebabnya orang-orang tua, hargailah anakmu. Karena dia punya sesuatu yang dia miliki, yang kita tidak pernah tahu. Anak-anak juga harus menghargai orang tua. Karena mereka hidup bukan di era kita. Mereka dilahirkan, mereka dibesarkan bukan di era kita. Kita hargai dengan cara pemikiran mereka yang lama. Kita mengasihi mereka karena mereka berhasil mendidik saya dan saudara. Sehingga kita menghargai. Tuhan, terima kasih. Engkau menaruh orang tua seperti ini. Saya bangga dengan mereka. Walaupun mungkin kita tahu cara berpikir mereka terbelakang. Kita tahu mereka
nggak bisa melakukan sesuatu yang apa yang kita inginkan. Tetapi anak muda taruh terima kasih Tuhan. Saya bisa dapat orang tua di tengah-tengah. Ada banyak orang tua nggak punya orang tua lagi. Ada banyak orang muda yang melihat masa depan mereka suram karena tidak memiliki keluarga yang cukup. Anak-anak muda, belajarlah menghargai. Hargailah dirimu, hargailah orang-orang di sekitarmu. Saya ingin katakan, kalau kita saling menghargai seperti itu, menghargai hidup kita, Allah sumber segala berkat akan melakukan sesuatu yang baik. Kita nyanyikan lagi pujian ini dan kita akan berdoa. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa dan hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hari ini mungkin mereka mengalami masa-masa sulit. Mereka frustrasi dengan hidup mereka. Mereka stres dengan apa yang ada dalam diri mereka. Bahkan mungkin hari-hari ini ada di antara mereka yang sudah putus asa dan ingin menyelesaikan hidupnya dengan cara yang tidak pantas. Tapi hari ini hamba berdoa kepadamu dalam nama Yesus. Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau bisikan kata-Mu bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di mata Tuhan. Dan kasih karunia Allah menyertai. Hamba percaya dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami masa-masa sulit. Hari ini Tuhan, mereka tidak perlu khawatir lagi. Mereka tidak perlu bimbang lagi. Mereka tidak perlu bersungut-sungut lagi. Tetapi mereka mau menghargai setiap pemberian Tuhan yang Tuhan sudah taruh. Mereka mau menghargai setiap kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Dan hamba percaya damai sejahtera Allah terus menyertai. Biar dalam setiap kehidupan kami ada tawa, ada muka yang riang, ada muka yang penuh senyum, ada sapaan yang menghangatkan orang lain. Dan hamba percaya kami akan melihat keluarga kami adalah keluarga yang diberkati. Keluarga Agape adalah keluarga yang memberikan kasih kepada orang lain. Dan di sanalah berkat-berkat Tuhan menyertai. Sertai jemaat-jemaat-Mu apabila kami akan berpisah satu sama lain. Biar damai sejahtera Allah menyertai dalam komunitas kami, menyertai dalam rumah kami, menyertai dalam pekerjaan usaha yang akan kami kerjakan. Dan hidup kami pun kami akan nikmatin itu. Apa yang Tuhan berikan,
kami akan menikmati. Kami akan merawat diri kami. Kami akan membuat hidup kami merasa nyaman. Kami akan menikmati segala fasilitas yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Dan semuanya itu kami akan kembalikan guna hormat, kemuliaan, kebesaran akan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Umat-umatmu menikmati berkat dengan mereka mau mengembalikan milikmu, memberikan korban persembahan. Karena mereka menjadikan itu kesukaan, di mana itu adalah hal yang baik bagi pribadi mereka. Hamba berdoa dan hamba memberkati berkat-berkati dalam nama Yesus, semua diberkati oleh Tuhan. Dan dalam nama Yesus, apapun yang dikerjakan umat-umatmu bersama-sama dengan Tuhan, dijadikan Allah berhasil. Terpuji namamu Tuhan, dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua, mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.